Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Khairunisa dengan NIM 2100070 dari kelas 5A, Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah karya tulis ilmiah. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Ruang Kelas Sekolah Dasar berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah di Kota Cirebon tahun 2023 sampai 2028. Adapun yang akan dibahas pada bab 1 atau pendahuluan yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan terakhir manfaat penelitian. Latar belakang masalah dalam penelitian ini. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks berbangsa dan bernegara, baik pada saat ini maupun untuk masa depan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengesahkan peraturan mengenai wajib belajar selama 9 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam upaya untuk menghadirkan kesetaraan dalam suatu mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat SNP yang harus dipatuhi oleh sekolah dalam melayani peserta didiknya. Dalam pemenuhan SNP, indikator yang perlu dipenuhi dan sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dikarenakan pertumbuhan masyarakat yang semakin kompleks. Penambahan jumlah penduduk akan mempengaruhi dinamika pembelajaran di sekolah. Perubahan jumlah penduduk yang tidak beraturan dapat berdampak pada sektor pendidikan, termasuk pada kebutuhan ruang kelas sekolah dasar. Ketika jumlah penduduk tiba-tiba meningkat, maka sekolah akan kesulitan menghadapi tantangan pemenuhan ruang kelas untuk peserta didiknya. Sebaliknya, jika jumlah penduduk mengalami penurunan tiba-tiba, sekolah dasar mungkin memiliki ruang kelas yang tidak terpakai. Dalam latar belakang penelitian ini, saya melampirkan data jumlah ruang kelas sekolah dasar di Kota Cirebon selama 5 tahun ke belakang. Data ini bersumber dari website opendata.cirebonkota.go.id. Di data ini terlihat jumlah ruang kelas per kecamatan pada setiap tahunnya selama 5 tahun ke belakang. Kemudian ada juga data jumlah siswa sekolah dasar di Kota Cirebon tahun 2018 sampai 2022. Data ini bersumber dari website data.cirebonkota.go.id. Di data ini terlihat bahwa setiap kecamatannya terjadi perubahan yang tidak beraturan, yaitu terkadang meningkat dan terkadang juga menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan 5 tahun ke depan dengan mengacu pada data 5 tahun ke belakang. Proyeksi kebutuhan ruang kelas selama 5 tahun ke depan dapat membantu dalam merencanakan penambahan atau penyesuaian fasilitas pendidikan dan mengalokasikan sumber daya dengan efektif dan efisien. Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan menyebutkan bahwa kebutuhan ruang kelas adalah satu ruang kelas untuk satu rombongan belajar yang tidak lebih dari 28 orang siswa. Artinya, rasio perbandingan ruang kelas dan rombongan belajar adalah 1:1. Ketidaksesuaian jumlah kelas dengan rombongan belajar menyebabkan pembelajaran kurang efisien dengan sekolah yang harus menerapkan 2 shift. Maka diperlukan perencanaan yang matang dengan memproyeksikan kebutuhan ruang kelas berdasarkan pertumbuhan penduduk usia sekolah di tahun-tahun yang akan datang. Maka peneliti mengangkat judul penelitian analisis kebutuhan ruang kelas sekolah dasar berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah dimaksudkan agar permasalahan yang dibahas tidak meluas dan hanya terfokus pada topik penelitian yang dibicarakan.
Fokus penelitian hanya pada kebutuhan ruang kelas sekolah dasar di Kota Cirebon berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah tahun 2023 sampai tahun 2028. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, berapa proyeksi jumlah penduduk di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Yang kedua, berapa proyeksi jumlah penduduk usia sekolah di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Yang ketiga, berapa proyeksi jumlah pertumbuhan peserta didik di sekolah dasar tiap tingkat di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Dan yang keempat, berapa proyeksi jumlah kebutuhan ruang kelas sekolah dasar di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan umum. Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan ruang kelas sekolah dasar di Kota Cirebon berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah tahun 2023 sampai tahun 2028. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proyeksi jumlah penduduk di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Yang kedua, untuk mengetahui proyeksi jumlah penduduk usia sekolah di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Yang ketiga, untuk mengetahui proyeksi jumlah pertumbuhan peserta didik di sekolah dasar setiap tingkatnya di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Dan yang keempat, untuk mengetahui proyeksi jumlah kebutuhan ruang kelas di sekolah dasar Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat yang pertama secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu administrasi pendidikan, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman tentang proses perencanaan pendidikan dengan menganalisis kebutuhan ruang kelas menggunakan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah. Kemudian, bagi lembaga yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dalam proses perencanaan pendidikan khususnya kebutuhan perencanaan ruang kelas di wilayah Kota Cirebon. Selanjutnya yaitu bab 2 atau kajian pustaka. Yang akan dibahas pada bab ini yaitu yang pertama landasan teori, yang kedua penelitian terdahulu, dan yang ketiga kerangka berpikir penelitian. Landasan teori. Perencanaan pendidikan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen secara umum, di mana langkah pertama dalam mengelola suatu kegiatan yaitu perencanaan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses penyusunan serangkaian kebijakan pendidikan untuk mengendalikan masa depan sektor pendidikan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dalam Ramadhani et al. 2021. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah proses strategis yang melibatkan penyusunan serangkaian kebijakan dan tindakan untuk mengendalikan dan mengarahkan masa depan sektor pendidikan. Jumberensyah dalam Nurdin 2019 menjelaskan bahwa ruang lingkup dari perencanaan pendidikan ini mencakup konsep dasar perencanaan pendidikan, proses penelitian yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan pendidikan, keterikatan erat antara perencanaan pendidikan dan sektor ekonomi yang relevan, dan yang keempat, pertimbangan masalah-masalah perencanaan pendidikan. Selanjutnya, dalam buku Somantri 2014 disebutkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pendidikan, antara lain yang pertama, mengidentifikasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan.
Yang kedua, mengevaluasi dan mempertimbangkan berbagai alternatif metode pendidikan dan kaitannya dengan masalah pendidikan khusus. Yang ketiga, mencermati permasalahan kritis yang memerlukan perhatian, penelitian, dan pengembangan. Dan yang keempat, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan yang ada. Dan yang terakhir, melaksanakan kajian terhadap sistem pendidikan dan komponen-komponennya. Ada beragam pendekatan dalam perencanaan pendidikan, yaitu pendekatan kebutuhan sosial atau social demand approach. Yang kedua ada pendekatan ketenaga kerjaan, yang ketiga ada pendekatan untung rugi, dan yang keempat ada pendekatan keefektifan biaya. Nah, yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan ini menekankan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan, yakni pembebasan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan. Yang kedua yaitu pendekatan ketenaga kerjaan. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya mencocokkan lulusan dari lembaga pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Yang ketiga ada pendekatan untung rugi. Pendekatan ini menekankan pada evaluasi ekonomi yang berkaitan dengan investasi dalam sumber daya manusia dengan pandangan bahwa pendidikan adalah bentuk investasi yang menghasilkan keuntungan yang dapat diukur dalam nilai moneter. Dan yang keempat yaitu pendekatan keefektifan biaya. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan sumber daya termasuk dana dan fasilitas dengan seakurat mungkin untuk mencapai hasil terbaik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Poin yang kedua yaitu social demand approach dalam perencanaan pendidikan. Seperti yang telah sedikit disinggung barusan, bahwa kebutuhan individu dipengaruhi oleh sejumlah perbedaan budaya, sosial, kondisi, serta kebijakan ekonomi, institusional, dan nilai serta persepsi individu. Dalam konteks ini, pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan tuntutan sosial dikenal sebagai pendekatan social demand. Social demand approach adalah cara melihat permintaan pendidikan sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan social demand ini mengacu pada pendekatan di mana kebijakan perencanaan dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Meskipun kebijakan tersebut diinisiasi oleh pemerintah, salah satu implementasinya adalah ketika pemerintah menentukan penambahan jumlah sekolah dasar sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan program wajib belajar yang diinisiasi oleh pemerintah itu sendiri. Jadi, tujuan dari pendekatan social demand adalah untuk merancang dan mengelola sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Poin selanjutnya yaitu kebutuhan ruang kelas. Analisis kebutuhan ruang kelas sekolah dasar adalah proses untuk menentukan jumlah, ukuran, dan fasilitas ruang kelas yang diperlukan untuk mendukung pendidikan anak-anak di tingkat dasar. Ruang kelas yang dirancang dengan baik akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan fokus mereka pada saat pembelajaran. Dengan demikian, kebutuhan akan fasilitas ruang kelas perlu diperhatikan secara cermat, karena itu menjadi faktor kunci dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran dan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Poin selanjutnya yaitu proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk bukanlah sekedar meramalkan jumlah penduduk, melainkan merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi mengenai komponen-komponen pertumbuhan penduduk, seperti angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi. Untuk melakukan perhitungan laju pertumbuhan penduduk, diperlukan data penduduk yang mencakup periode minimal 2 tahun. Semakin banyak data yang tersedia, maka proyeksi pertumbuhan penduduk yang dihasilkan akan semakin akurat. Untuk membuat proyeksi penduduk 5 tahun ke depan, maka diperlukan data proyeksi penduduk 5 tahun ke belakang. Poin selanjutnya yaitu proyeksi peserta didik. Proyeksi peserta didik digunakan untuk memperkirakan kebutuhan di berbagai aspek seperti aspek sarana dan prasarana, aspek tenaga, dan biaya pendidikan pada tahun-tahun yang akan datang.
Untuk menyusun proyeksi peserta didik setiap tahunnya, maka dihitung menggunakan angka pertumbuhan penduduk, sehingga diperoleh proyeksi hingga tahun yang dituju. Sumber data yang dapat digunakan untuk proyeksi peserta didik dapat berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS, atau dari Badan Pusat Statistik Provinsi, atau bisa juga dari Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, dan bisa juga dari Kementerian Agama untuk data madrasah. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Dalam melakukan penelitian ini, tentunya peneliti membutuhkan data-data dari penelitian terdahulu. Di sini peneliti sudah mengumpulkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Nah, dari beberapa judul di sini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini relevan dengan penelitian-penelitian yang judulnya sudah tertera, namun juga memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya ini terletak pada lokasi dan tahun penelitiannya. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Penelitian ini mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 mengenai jumlah rasio kelas dan rombongan belajar 1:1. Inputnya yaitu data jumlah penduduk, data jumlah peserta didik yang terdaftar di sekolah dasar, dan data jumlah rombongan belajar. Kemudian Prosesnya yang pertama ada proyeksi jumlah penduduk, kemudian proyeksi jumlah penduduk usia sekolah, dan proyeksi jumlah pertumbuhan peserta didik sekolah dasar tiap tingkatnya. Kemudian outputnya atau hasilnya adalah proyeksi kebutuhan ruang kelas sesuai dengan standar nasional pendidikan. Feedback dari kegiatan penelitian ini yaitu penambahan ruang kelas baru atau rehabilitasi ruang kelas yang rusak sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 mengenai jumlah rasio kelas dan rombongan belajar dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya yaitu bab 3 atau metode penelitian. Yang akan dibahas pada bab ini yaitu ada metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, responden penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, metode penelitian. Dari permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, atau peristiwa secara sistematis dan akurat mengenai ciri-ciri suatu populasi atau wilayah tertentu. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti berusaha melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dengan cara mengumpulkan data dan mengkomunikasikannya dengan sumber data, kemudian mengolahnya dan menuangkannya ke dalam bentuk deskriptif. Yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel, melainkan menganalisis data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Selanjutnya yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, lokasinya adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Cirebon. Selanjutnya yang keempat, responden penelitian. Dalam penelitian kualitatif, objek penelitiannya adalah responden. Responden penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi terkait dengan judul penelitian. Maka responden dalam penelitian ini yaitu bagian pembinaan dan pengembangan sekolah dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan juga bagian pencatatan kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kali ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau suatu jenis percakapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua ada studi dokumentasi.
Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data adalah bagian analisis yang menyaring, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan menghilangkan data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan pada akhirnya dapat ditarik. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data menurut Mills dan Huberman merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan menurut Mills dan Huberman adalah menarik kesimpulan intisari hasil penelitian yang menguraikan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Kesimpulan yang diambil harus sesuai dengan arah penelitian. Kesimpulan yang diambil harus sesuai dengan arah penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang dijelaskan dan dibahas. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian yang berjudul Analisis Kebutuhan Ruang Kelas Sekolah Dasar berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah di Kota Cirebon tahun 2023 sampai tahun 2028. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.